Langit di atas desa Karangwangi tampak seperti kain lusuh yang ditambal sana-sini oleh bintang-bintang redup. Angin bertiup dari arah alas kemukus, membawa bau tanah kering dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti campuran kemenyan dan daun-daun busuk yang mengendap di dasar hutan tua. Desa itu bukan desa yang banyak orang tahu. Tidak ada di peta wisata, tidak ada di brosur perjalanan. Karangwangi hanyalah sebuah titik kecil di antara kebun jati dan ladang jagung yang mengering, seolah terlupakan oleh waktu dan oleh Tuhan. Di ujung desa, berdiri sebuah gubuk yang dindingnya nyaris roboh. Atapnya dari seng berkarat yang menimbulkan suara berdecit setiap kali angin bertiup keras. Di dalam gubuk itu, di bawah lampu minyak yang nyalanya bergetar seperti hendak mati, duduk seorang lelaki. Sarman. Ia duduk di kursi kayu tua, menatap tangannya sendiri. Tangan itu penuh kapalan, pecah-pecah di ujung jari, menghitam di sela-sela kuku. Tangan seorang petani yang sudah puluhan tahun bergulat dengan tanah. Namun tanah itu seperti tidak mau memberikan hasil. Di meja di depannya tergeletak selembar kertas lusuh. Sebuah surat dari Pak Harto, sang rentenir yang isinya lebih tajam dari pisau. Hutang 4 juta rupiah harus dilunasi dalam 7 hari. Jika tidak, sawah satu-satunya milik Sarman akan disita. 4 juta rupiah. Saada kemiki aku harap golek duit soko ngendi. 4 juta rupiah. Dari mana aku harus mencari uang sebanyak ini? Lastri, istrinya, muncul dari balik tirai kain yang memisahkan ruang utama dan dapur. Perempuan itu membawa segelas air putih, bukan teh, bukan kopi, karena gula dan daun teh pun sudah lama habis di rumah itu. Mas, ayo tidur. Besok masih harus ke sawah pagi-pagi. Tidur piye, Lastri? Surat iki, Pak Harto arep nyita sawah kita. Aku wis tahu, Mas. Aku udah baca surat itu. Terus piye? Apa kata kamu? Lastri duduk di sebelah suaminya. Ia meraih tangan Sarman, tangan yang kasar, tangan yang lelah, dan menggenggamnya erat. Kita berdoa, Mas. Kita usaha sekuat tenaga. Yang penting kita jangan sampai berbuat yang aneh-aneh. Rezeki itu ada yang ngatur. Berdoa? Aku wis berdoa 3 tahun, Lastri. 3 tahun panen gagal. 3 tahun minta tolong Gusti Allah. Tapi sawah tetap kering. Anak-anak kita kekurangan makan. Rini wisui ora minum susu. Bagus kudung lungani sekolah, amargo ora ono sangu. Piye coro berdoa maneh? Lastri tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Air matanya tidak jatuh. Ia sudah terlalu sering menangis, hingga air matanya seperti habis. Yang tersisa hanya doa-doa sunyi yang ia panjatkan setiap malam sebelum tidur. Dari balik kamar terdengar suara Rini, anak bungsu mereka yang baru 9 tahun, mengigau dalam tidurnya. Rini mengigau. "Bapak, jangan ke hutan. Jangan ke hutan, Pak. Ada yang nungguin di sana. Ada yang nungguin." Sarman dan Lastri saling menatap. "Lastri, Rini itu sering ngigau begitu, Mas. Seminggu ini hampir setiap malam." Sarman, "Ngigau opo?" "Katanya mimpi ada orang di hutan. Orang tua yang pakainya hijau-hijau. Manggil-manggil bapaknya."
Sarman merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun ia memaksa dirinya untuk tersenyum dan menepuk bahu istrinya. Bocah cilik, mimpinya ya macam-macam. Wis, dang turu. Keesokan harinya, ketika fajar baru saja menyingsing dan kabut masih menggantung rendah di atas ladang-ladang, Sarman sudah berangkat ke sawahnya. Ia berjalan sendirian melewati jalan setapak yang diapit pohon-pohon pisang dan semak belukar. Sawahnya terletak di pinggir desa, berbatasan langsung dengan alas Kemukus. Sebuah batas alami berupa selokan kecil yang airnya sudah kering sejak 3 bulan lalu memisahkan ladang Sarman dari kerimpunan hutan itu. Sarman berdiri di tepi sawahnya. Tanahnya retak-retak seperti kulit kaki kerbau yang kehausan. Tanaman padinya yang ia tanam dengan sisa-sisa benih dan sisa-sisa harapan terkulai layu. Daunnya menguning sebelum waktunya. Gusti Allah, sampean wis lali karo kawulo iki. Ia jongkok, mengambil segenggam tanah kering, mengepalnya. Tanah itu hancur menjadi debu di antara jari-jarinya. Seperti mimpi-mimpinya, seperti harapan-harapannya. Dan kemudian ia mendengarnya. Suara itu bukan suara angin, bukan suara burung, bukan suara binatang yang biasa ia kenali. Ini adalah suara yang berbeda, seperti seseorang yang berbisik langsung ke dalam telinganya, meskipun tidak ada siapapun di dekatnya. Bisik itu berkata, "Sarman, Sarman, anak manusia, kemari. Aku ada di sini." Sarman tersentak. Ia berdiri, memutar tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapapun, hanya sawah kosong dan di kejauhan batas hitam alas Kemukus yang berdiri seperti dinding raksasa. "Sopo kui? Sopo sing ngomong?" Tidak ada jawaban, hanya hembusan angin yang membawa bau kemenyan samar-samar dari arah hutan. Sarman menggelengkan kepala. Mungkin ia terlalu lelah. Mungkin pikirannya sudah terlalu berat hingga ia mulai berhalusinasi. Ia mengangkat cangkulnya dan mulai bekerja. Meskipun ia tahu pekerjaannya itu sia-sia. Tanah yang sekering ini tidak akan menghasilkan apapun tanpa hujan. Di pinggir hutan, di balik bayangan pohon jati tua yang batangnya lebih besar dari pelukan 2 orang dewasa, sebuah sosok berdiri memandang Sarman. Sosok itu mengenakan pakaian hijau tua, rambutnya putih panjang, kulitnya seperti kulit pohon, coklat tua, keriput, namun anehnya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Matanya seperti lubang dalam kegelapan yang memiliki cahaya sendiri. Sosok itu tersenyum, dan kemudian menghilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. 3 malam berlalu. Sarman terus mendengar bisikan itu setiap kali ia melewati batas sawah dan hutan. Suaranya semakin jelas, semakin dekat, semakin personal. Seolah suara itu tahu namanya, tahu kesedihannya, tahu setiap lekukan dari penderitaannya. Pada malam ketiga, ketika rumahnya sudah sunyi dan Lastri serta anak-anaknya sudah terlelap, Sarman duduk di beranda gubuknya. Ia menatap arah alas Kemukus dari kejauhan. Hutan itu gelap. Gelap yang berbeda dari kegelapan biasa. Seperti gelap yang hidup, gelap yang bernapas. Karto, tetangganya,
muncul dengan membawa sebungkus rokok dan duduk di sebelah Sarman tanpa diundang. "Karto, gak iso turu man, gak iso. Mikirin utang karo Pak Harto. Iyo, suwi-suwi so gila awakmu iku. Mikir melulu. Mbok yo pasrah wae. Pasrah piye toh? Sawahku meh disita. Anak-anakku kelaparan. Arep pasrah karo opo? Yo pasrah karo yang kuasa. Rezeki ki ora hilang man. Mung nyilih." Sarman menatap temannya. Ada sesuatu dalam perkataannya yang ingin ia bantah. Namun ia tidak punya tenaga untuk berdebat. "Karto, kamu pernah dengar cerita tentang alas kemukus?" Maksudku bukan cerita yang biasa orang ceritakan, tapi cerita benerannya. Sing benerane piye? Tentang penunggunya. Tentang orang yang pernah ketemu sama penunggu hutan itu. Karto terdiam. Ia menatap Sarman dengan ekspresi yang berubah dari santai menjadi serius. "Kamu udah dengar suara itu, Man? Suara opo? Suara dari hutan. Suara yang manggil namamu." Kali ini giliran Sarman yang terdiam. "Kamu tahu, bapakku pernah cerita. Nenek moyangku juga. Alas kemukus itu bukan hutan biasa, Man. Di sana ada sesuatu. Warga kita nyebutnya Sang Hijau. Makhluk penunggu hutan yang wis ono sakdurunge desa kita berdiri. Sebelum manusia ada di sini, dia sudah ada. Terus, dulu katanya ada beberapa orang yang pernah ketemu sama Sang Hijau. Dan mereka jadi kaya. Mendadak kaya. Tapi opo? Tapi ada harganya, Man. Selalu ada harganya. Simbah-simbahku bilang, orang yang pernah dapat kekayaan dari Sang Hijau, tidak ada satupun yang berakhir baik. Ada yang gila, ada yang anaknya mati, ada yang menghilang begitu saja tanpa bekas. Makanya warga kita selalu bilang, jangan pernah masuk ke alas kemukus setelah matahari tenggelam. Dan jangan pernah menjawab kalau ada suara yang memanggil namamu dari dalam hutan. Lah, terus aku kudu piye? Anak-anakku kelaparan toh. Man, aku ngerti kondisimu susah. Tapi ada hal-hal yang lebih penting dari duit. Nyawamu, keluargamu, akhiratmu. Sing Hijau kui, orang ngasih opo-opo kanti gratis. Sarman tidak menjawab. Ia menatap ke arah alas kemukus yang hitam pekat di kejauhan. Dan di dalam kegelapan itu, seolah merespons tatapannya, sebuah titik cahaya hijau muncul, redup, berkedip-kedip, seperti mata seseorang yang sedang mengamati. Karto tidak melihatnya, tapi Sarman melihat. Dan Sarman tersenyum tanpa sadar. Keesokan paginya, Sarman mendatangi rumah Mbah Joyo, sesepuh desa yang usianya tidak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang 70 tahun, ada yang bilang 80, ada yang bilang bahkan lebih dari itu. Yang jelas, Mbah Joyo adalah orang tertua di Karangwangi dan ia adalah satu-satunya orang yang pernah masuk ke alas kemukus dan kembali dengan selamat. Rumah Mbah Joyo berbeda dari rumah-rumah lain di desa. Di halamannya tumbuh pohon beringin kecil yang dililit kain putih dan kuning. Di depan pintu tergantung berbagai macam jimat dan sesaji. Bau kemenyan selalu menyeruak dari celah-celah dinding bambunya. "Mbah, Sarman mau sowan, minta waktu Mbah sebentar." Suara dari dalam terdengar serak dan pelan, namun mengisi seluruh ruangan dengan kewibawaan yang tidak bisa dijelaskan. Mlebu kene Sarman, wis tak tunggu kowe." Sarman tertegun, ia belum bilang mau datang. Ia tidak memberitahu siapapun, namun Mbah Joyo sudah menunggunya. Ia masuk dengan menundukkan kepala melewati pintu rendah. Ruangan di dalam remang, hanya diterangi 2 buah lilin di sudut dan seberkas cahaya matahari yang masuk dari celah kecil di atap. Mbah Joyo duduk di atas tikar pandan, matanya terpejam. Namun begitu Sarman duduk di depannya, orang tua itu membuka mata. Dan Sarman melihat bahwa mata itu berbeda.
Pupilnya seolah lebih besar dari biasanya, seperti ia bisa melihat menembus kegelapan. Kue wis krunggu suara kuwi toh Sarman. Suara saka jero alas. Mbah, iya mbah, saya udah dengar suara itu. Sudah 3 hari. Mbah Joyo mengangguk pelan. Bukan anggukan terkejut, melainkan anggukan seseorang yang sudah lama memperkirakan hal ini. Iku tandane Sang Hijau mis milih kowe. Milih kowe berarti milih saya, Mbah. Untuk apa? Sang Hijau iku iso ngrasakno kasengsaraan lan keputusasaan manungsa. Nalika ana wong sing susahe wis mentok, sing ora duwe dalan maneh, Sang Hijau bakal muncul, nawakno pertolongan, nawakno kekayaan. Nanging ora ana sing gratis saka Sang Hijau. Biyen jaman buyut-buyutku, akeh wong sing gelem nerimo tawarane. Wong-wong sing wis miskin banget, sing wis ora duwe pilihan. Lan kabeh ketemu pungkasane sing ora becik. Pungkasane sing ora becik iku piye, Mbah? Mbah Joyo diam sejenak. Ia mengambil sebuah kemenyan kecil dari kotak kayu di sebelahnya dan meletakkannya di atas bara api dalam sebuah wadah tanah liat. Asap putih mengepul perlahan. Sarman, kowe ngerti Pak Rujak? Sing biyen duwe tanah paling jembar ing desa kene. Sing mati nglameng sepur. Sing tertabrak kereta. Iya. Senajan sing umum ceritane ngomong iku kecelakaan, nyatane ora. Pak Rujak mbiyen ketemu Sang Hijau nalika umure isih enom. Entuk kekayaan. Nanging bayarane anake sing paling cilik mati tanpa sebab. Terus anake sing nomor 2 gila. Terus bojone mati mendadak. Siji-siji dijaluk balik. Lan nalika Pak Rujak rasu dibayar maneh, Sang Hijau ambil nyawane dhewe. Mbah, tapi anak-anak saya kelaparan, istri saya kelaparan, sawah saya mau disita. Kalau saya tidak berbuat sesuatu. Sarman, aku ngerti banget kasangsaraanmu. Nanging, kowe kudu ngerti, ono dalan liya. Dalan sing ora ngerteni bebayane nyawamu lan nyawane kulawargamu. Kowe iso nyambut gawe dadi buruh, iso transmigrasi, iso golek utangan saka sedulurmu ing kota. Sedulurku ing kota wis ora gelem kenal aku saka mbiyen, Mbah. Aku ora duwe sapa-sapa. Mbah Joyo menatap Sarman lama sekali. Ada sesuatu dalam tatapannya, bukan kasihan, bukan penilaian, melainkan semacam kesedihan mendalam dari seseorang yang sudah melihat terlalu banyak. Sarman, aku mung iso kandha siji iki. Yen kowe pancen meh nemoni Sang Hijau, yen wis ra iso ditahan maneh, eling siji bab. Apa wae sing ditawarno karo makhluk kuwi, tanyakno sik hargane. Tanyakno sik apa sing diijahake. Lan yen hargane nyawa utawa getih kulawargamu, mlayu saka alas kuwi. Sanajan kowe kudu miskin tekan pati. Amarga kekayaan tanpa kulawarga iku mung kotong. Inggih, Mbah. Matur suwun nasihate. Sarman pamit. Namun, saat ia berbalik dan melangkah menuju pintu, Mbah Joyo berkata satu kalimat lagi. Pelan, seperti berbisik. Namun Sarman mendengarnya dengan sangat jelas. Sarman, sing tak wedi dudu miskinmu. Sing tak wedi ketamakanmu yen kowe wis sugih.
7 hari telah berlalu sejak surat Pak Harto datang. Besok pagi, rentenir itu akan datang bersama 2 orang suruhannya untuk menyita sawah. Sarman berbaring di sampingnya Lastri yang sudah terlelap. Ia mendengar napas teratur anaknya dari kamar sebelah. Ia menatap langit-langit gubuknya yang retak. Sebuah retak besar berbentuk cabang pohon kering yang sudah ada sejak 2 tahun lalu dan tidak pernah ia mampu memperbaikinya. Pikiran Sarman melayang kemana-mana. Ke wajah Rini yang makin kurus. Ketatapan Bagus yang makin hampa. Ketangisan sunyi Lastri yang ia dengar setiap malam dari balik kain tirai dapur. Dan kemudian, suara itu datang lagi. Namun, kali ini bukan dari kejauhan. Kali ini, suara itu ada di dalam kamarnya. Sarman, waktumu sudah habis, anak manusia. Kemari, aku yang akan membantu. Kemari ke hutanku sekarang. Sarman duduk tegak, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap sekeliling ruangan yang gelap. Dan di sudut kamar, ia melihatnya. Sebuah sosok dibalut cahaya hijau redup seperti kunang-kunang. Wajahnya seperti wajah kakek tua, keriput dalam, mata gelap yang memancarkan sesuatu yang bukan cahaya manusia. Sosok itu tidak menginjak lantai. Ia melayang beberapa senti di atasnya. Sosok itu menaruh jari di bibirnya, isyarat untuk diam, lalu menunjuk ke arah jendela yang menghadap hutan. Sarman berdiri, tangannya gemetar. Pikirannya berteriak untuk membangunkan Lastri, untuk lari, untuk berdoa. Tapi kakinya bergerak sendiri, seperti bukan miliknya lagi. Ia mengambil sandal jepitnya dari bawah dipan. Ia melangkah keluar, menuju alas kemukus. Hutan itu menyambut Sarman dengan keheningan yang mencekam. Begitu ia melintasi batas selokan kering antara sawahnya dan hutan, seluruh suara malam tiba-tiba berhenti. Tidak ada jangkrik, tidak ada katak, tidak ada burung hantu. Hanya suara langkah kakinya sendiri di atas tanah lembab dan gemerisik dedaunan. Cahaya bulan hampir tidak menembus kanopi pohon-pohon raksasa yang bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad berdiri di sana. Sarman tidak bisa melihat jauh, tapi ia tidak perlu melihat, karena ada sesuatu yang memandunya. Cahaya hijau redup itu bergerak di depannya, seperti Oak of the Wisp yang mengambangkan di antara batang-batang pohon. Mereka berjalan jauh, lebih jauh dari yang Sarman sangka. Hutan itu seperti semakin dalam, semakin besar, semakin asing. Pohon-pohonnya tidak lagi seperti pohon biasa. Batangnya memutar, akarnya seperti tangan-tangan yang mencengkeram tanah. Dan ada sesuatu yang menempel di kulit kayu beberapa pohon. Sesuatu yang ketika Sarman melihat lebih dekat, tampak seperti wajah-wajah manusia yang tertahan di dalam kayu. Iki opo? Jangan perhatikan mereka. Mereka yang tidak menepati janji. Mereka yang mencoba lari. Sarman menelan ludah dengan susah payah. Namun ia terus melangkah. Dan akhirnya mereka tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Sebuah tanah lapang berbentuk lingkaran sempurna, di mana tidak ada satupun pohon yang tumbuh. Rumput-rumputnya pendek dan hijau menyala,
berbeda dari semua vegetasi di sekitarnya. Di tengah lapang itu terdapat sebuah batu besar, hitam, permukaan rata, ukurannya seperti meja. Dan di atas batu itu duduk Sang Hijau. Bukan lagi sebagai sosok samar, bukan lagi sebagai bayangan. Wujudnya jelas sekarang. Seorang tua berpakaian hijau tua yang tampak seperti terbuat dari daun-daun dan lumut. Rambutnya putih panjang menjuntai hingga ke tanah. Matanya, mata itu, berwarna hijau tua seperti dasar danau yang tidak pernah terkena cahaya matahari. Dan ia tersenyum. Senyuman yang lebar, yang penuh dengan sesuatu yang bukan kebaikan. Sang Hijau. Sarman, akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggumu lama sekali. Sarman, siapa sampean? Sang Hijau, kamu sudah tahu siapa aku. Orang-orang di desamu menyebutku dengan banyak nama. Sang Hijau, penunggu alas, Ki Penjaga. Tapi nama-nama itu tidak penting. Yang penting, aku bisa membantumu, Sarman. Membantu piye? Sang Hijau, utangmu dengan Pak Harto, sawahmu yang kering, anak-anakmu yang kelaparan, semua masalahmu, aku bisa membuatnya lenyap dalam 1 malam. Sarman mengepalkan tangannya. Kata-kata Mbah Joyo berputar di kepalanya. Tanyakno si Hargani. Sarman, harganya apa? Sang Hijau tampak senang dengan pertanyaan itu. Ia mengangguk-angguk pelan. Senyumnya semakin lebar. Cerdas. Berbeda dari yang lain yang langsung menerima tanpa bertanya. Baik, akan aku jelaskan. Sang Hijau berdiri dari batunya. Ia melangkah turun, atau tepatnya ia melayang turun, dan bergerak mendekati Sarman. Setiap langkah yang ia ambil, rumput-rumput di sekelilingnya tumbuh lebih subur. Aku tidak minta nyawamu, aku tidak minta darahmu, aku hanya minta persembahan. Setiap 3 bulan sekali, kamu harus datang ke sini, ke tempat ini, dan membawa sesaji. Tidak perlu mahal, tidak perlu mewah. Cukup 7 macam bunga, nasi kuning, dan 1 hal lagi. Sarman, 1 hal lagi itu apa? Sang Hijau, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang perjanjian ini. Tidak istrimu, tidak anakmu, tidak tetanggamu. Rahasia ini harus kamu bawa sampai mati. Jika kamu melanggarnya, konsekuensinya akan jatuh pada orang-orang yang paling kamu cintai. Sarman berpikir sejenak. Rasanya tidak terlalu berat. Hanya sesaji bunga dan nasi kuning setiap 3 bulan. Dan ia tidak perlu memberitahu siapapun. Baik, ia tidak ingin memberitahu siapapun. Namun, sesuatu di dalam dadanya, suara kecil yang hampir tidak terdengar, berbisik. Ada yang disembunyikan. Ada syarat yang belum dikatakan. Sarman, itu saja. Bunga, nasi kuning, dan diam. Sang Hijau, itu saja. Untuk awal, perjanjian kita bisa berkembang seiring berjalannya waktu, bergantung pada apa yang kamu inginkan. Berkembang gimana maksudnya? Jika kamu puas dengan yang sederhana, syaratnya tetap sederhana. Tapi jika kamu ingin lebih kekayaan, lebih kekuasaan, lebih ketenaran, maka harganya pun akan lebih. Itu adil, bukan? Iya, itu adil. Dan dengan kalimat itu, nasib Sarman berubah selamanya. Sang Hijau merentangkan tangannya. Dari telapak tangannya,
mengalir cahaya hijau yang merembes ke tanah, ke rumput, ke udara. Dan Sarman merasakan sesuatu seperti paket yang tidak kasat mata, menyentuh tubuhnya. Hangat. Nyaman, seperti janji yang baru saja dibuat. Perubahan itu dimulai esok harinya. Sarman terbangun sebelum fajar, seperti biasa. Namun, ketika ia membuka pintu gubuknya dan menginjakkan kaki ke halaman, ia menemukan sebuah kantong kain tergeletak di depan pintu. Di dalam kantong itu, uang. Lebih dari cukup untuk melunasi utang kepada Pak Harto. Lebih dari cukup untuk makan selama 6 bulan. Lebih dari cukup untuk membeli bibit padi baru. Sarman, Allahu Akbar. Ia masuk ke dalam, membangunkan Lastri. Dan ketika ia menunjukkan uang itu kepada istrinya, Lastri menangis. Soko ngendi duit iki mas? Rejeki Lastri, rejeki dari Yang Kuasa. Kemarin malam aku menemukan di jalan waktu mau ke WC. Mungkin ada orang yang jatuhkan. Itu kebohongan pertamanya kepada istrinya dalam 20 tahun menikah. Dan terasa tidak terlalu berat. Minggu demi minggu berlalu. Sawah Sarman yang tanahnya kering dan retak, tiba-tiba kembali subur seolah-olah turun hujan sepanjang malam, meskipun musim kemarau masih berlanjut. Tanaman padinya tumbuh tinggi dan lebat, bulirnya berisi penuh. Tetangga-tetangga yang sawahnya di dekat sawah Sarman heran bukan kepalang. Usahanya berkembang. Ia membeli sawah baru, kemudian lagi. Ia membuka warung. Warungnya ramai, meskipun tidak ada yang tahu mengapa orang-orang lebih suka membeli di sana dibanding warung lain. Dalam setahun, Sarman, petani miskin yang gubuknya nyaris roboh, telah membangun rumah batu besar di tengah desa, dengan genteng merah, dengan pagar besi, dengan mobil pick-up di halaman. Dan desa pun mulai berbisik. Soko ngendi Sarman iso sugih mendadak ngono? Duwe gunung emas ya? Hawong miskin kok mendadak punya rumah gedong? Aku curiga, iku dudu rejeki sing bener, kesuwen alas aku yakin. Tapi Sarman tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia makan kenyang. Anak-anaknya sehat. Lastri tidak menangis lagi. Rini bisa sekolah dengan sepatu baru. Bagus bisa melanjutkan ke SMA. 3 bulan pertama, Sarman datang ke alas kemukus dan membawa sesaji. Sang hijau menerimanya dengan senyuman. Tidak ada sesuatu yang buruk terjadi. 3 bulan kedua, sama. Dan Sarman mulai berpikir, mungkin ini tidak seburuk yang dikatakan orang. Mungkin ia berbeda dari orang-orang sebelumnya. Mungkin selama ia menepati janjinya, semuanya akan baik-baik saja. Namun kemudian sang hijau mulai meminta lebih. Sang hijau, Sarman, kamu sudah kaya. Tapi apakah kamu sudah cukup kaya? Sudah sang hijau, aku sudah punya lebih dari yang aku butuhkan. Pak Harto, rentenir yang dulu mau menyita sawahmu, sekarang sawahnya lebih besar dari sawahmu. Apakah itu adil? Sarman terdiam, karena memang Pak Harto masih lebih kaya darinya. Dan ada sesuatu dalam kata-kata sang hijau
yang menyentuh tempat yang gelap di dalam dirinya. Tempat yang tidak ia tahu ada sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan untuk melampaui Pak Harto? Sekarang kamu mulai mengerti. Tentu saja bisa, tapi harganya sedikit berbeda dari sebelumnya. Apa? Sesajimu harus ditambah. Tidak lagi bunga dan nasi kuning biasa. Aku butuh sesuatu yang lebih personal. Sesuatu dari seseorang yang dekat denganmu. Dekat denganku? Maksudnya apa? Rambut. Cukup rambut. Dari orang yang paling sering bersamamu. Istrimu atau anakmu. Hanya rambut. Tidak menyakitkan mereka. Sarman mengerutkan dahi. Rambut saja. Itu tidak menyakitkan. Ia bisa memungut rambut Lastri yang jatuh di sisir. Itu tidak berarti apa-apa, kan? Namun, sesuatu mulai berubah setelah malam itu. Rini, anak kecil yang tadinya sehat dan ceria, sejak keluarga mereka kaya, mulai sakit-sakitan. Demam yang tidak kunjung turun. Dokter tidak menemukan penyebabnya. Tes darah bersih. Fisik terlihat normal. Tapi anak itu terus saja demam. Terus saja lemah. Terus saja menangis di tengah malam. Dan dalam igawannya, Rini selalu berkata hal yang sama. Rini mengigau. "Bapak, kembalikan ke hutan. Dia nunggu Bapak." Lastri mulai curiga. Perempuan itu, yang selama ini bersabar dan percaya, mulai melihat sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Lastri, "Mas, aku mau tanya sesuatu, dan aku minta kamu jawab jujur." Sarman, "Opo Lastri? Dari mana semua kekayaan kita ini?" "Wis tak kandani, rejeki Lastri, berkah dari Yang Kuasa." "Mas, aku perempuan yang selama 20 tahun hidup bersamamu. Aku kenal kamu luar dalam. Dan ada sesuatu yang berbeda dari kamu sejak kita mulai kaya. Matamu sudah lain, Mas. Mataku piye? Dulu matamu hangat. Dulu, waktu kamu lihat anak-anak, ada cahaya di matamu. Sekarang aku kadang lihat sesuatu di matamu, Mas. Sesuatu yang bukan kamu. Seperti ada yang ngintip dari dalam." Malam itu, Sarman tidak bisa tidur. Ia duduk di luar, di teras rumah barunya yang besar dan mewah, menatap ke arah alas kemukus. Dan untuk pertama kalinya sejak setahun lalu, ia meragukan semua ini. Apakah kekayaan ini worth it? Rini sakit. Lastri curiga. Mbah Joyo selalu menghindarinya ketika mereka berpapasan di jalan. Seolah orang tua itu tahu sesuatu yang tidak mau ia katakan. Dan kemudian Karto datang, sahabatnya. Namun wajah Karto malam ini berbeda. Lebih serius dari biasanya, lebih pucat. "Man, aku kudu cerita sesuatu. Sesuatu sing aku weruh." "Opo to?" "Sak malam aku moleh wengi saka sawah. Aku lewat cedhak alasmu. Lan aku ndelok sampeyan, Man. Aku ndelok kue mlebu alas. Jam 2 bengi." Sarman membeku. "Man, aku ngerti opo sing kue lakoni. Aku ora bodoh. Lan aku ngerti saka ngendi kekayaanmu kuwi. Nanging sing arep tak kandhakne iki, Rini sakite iku duduk sakit biasa. Ibuku sing duwe ilmu wis weruh Rini. Katane ono bagian saka Rini sing wis dijaluk. Dijaluk sapa? Sang Hijau, Man.
rambut sing kowe pasrahake minggu kepungkur iku dadi jalur kanggo Sang Hijau njangkau Rini. Iku dudu mung rambut, iku sambungan. Lan saiki Sang Hijau wis nyambung karo anakmu. Sarman melompat berdiri dan berlari masuk ke dalam rumah. Lastri berdiri di pintu kamar Rini dengan wajah pucat pasi. Di dalam kamar, Rini duduk di tengah tempat tidur. Matanya terbuka, tapi matanya tidak seperti mata anak kecil biasa. Pupilnya membesar, dan di dalamnya ada sesuatu. Cahaya hijau yang sangat redup, berkedip-kedip seperti lilin hampir padam. Dan anak itu berbicara dengan suara yang bukan suaranya. Sarman, kamu sudah lama tidak datang kepadaku. Aku mulai tidak sabar. Apakah kamu lupa perjanjian kita? Rini ini Bapak. Rini, anak ini baik-baik saja selama kamu menepati janjimu. Tapi jika kamu berpikir untuk ingkar, maka akan ada harga yang harus dibayar. Dan harga tertinggi yang bisa aku ambil adalah seseorang yang paling kamu cintai. Dan kemudian Rini pingsan. Lastri memeluk anaknya sambil menangis. Sarman berdiri kaku, tidak mampu bergerak. Ia menatap ke arah jendela. Di kejauhan, alas kemukus berdiri dalam kegelapan malam. Dan di antara pepohonannya, sebuah cahaya hijau berkedip-kedip, seperti sedang menunggu, seperti selalu menunggu. Malam itu juga, Sarman pergi mengunjungi Mbah Joyo. Orang tua itu sudah menunggunya di beranda, seperti dulu, seperti ia sudah tahu. Wes kelakon to Sarman? Mbah, apa ada cara untuk memutus perjanjian ini? Mbah Joyo diam sangat lama. Ia menatap langit malam yang penuh bintang. Ono, tapi hargane larang banget. Hargane opo? Kabeh sing wis ko entuk saka Sang Hijau kudu dikembalekne. Kabeh, omah gedongmu, sawah-sawahmu, duit-duite, kabeh kudu dikulikake maneh. Lan koe kudu siap miskin maneh, malah luwih miskin saka sadurunge. Amarga Sang Hijau bakal mastikne koe ora bisa sugih maneh ing wektu sing suwe. Tapi anak-anak saya, istri saya, iku sing siji isih iso dislametno. Nyawa lan kasehatan keluargamu iku sing paling berharga. Luwih berharga saka omah, saka sawah, saka duit. Sarman menutup matanya. Air mata mengalir di pipinya. Pertama kali sejak ia dewasa. Ia ingat kata-kata Mbah Joyo dari dulu. Kekayaan tanpa keluarga itu hanya kekosongan. Ia ingat wajah Lastri yang menatapnya penuh culika. Ia ingat mata Rini yang berubah menjadi mata Sang Hijau. Dan ia ingat dirinya sendiri. Sarman yang dulu, yang miskin namun jujur, yang tidak punya apa-apa namun tidurnya nyenyak. Mbah, ajari aku cara mengembalikannya. Mbah Joyo mengangguk. Ia berdiri, mengambil sesuatu dari dalam rumahnya. Sebuah kitab tua yang sampulnya dari kulit kayu, dan menyerahkannya kepada Sarman. Iki dalan sing bener Sarman. Iki dalan sing angel. Nanging iki siji-sijine dalan sing bakal ngawekne kowe turu tentrem maneh. Jauh di dalam alas kemukus, Sang Hijau merasakan keputusan Sarman.
Senyumnya tidak hilang, tidak akan hilang, karena ia sudah sangat lama berdiri di sini, sudah sangat lama menunggu, sudah sangat lama melihat manusia datang dengan keputusasaan mereka, menerima tawarannya, lalu menyesal. Ada yang berhasil keluar, seperti Sarman yang mungkin akan segera belajar caranya. Tapi mayoritas tidak. Dan hutan itu selalu memiliki tempat untuk lebih banyak jiwa-jiwa yang terjebak. Ingatlah, tidak ada yang gratis di dunia ini. Setiap kemudahan yang datang terlalu mudah, selalu ada harga yang tersembunyi di baliknya. Dan harga yang paling mahal adalah yang baru kamu ketahui setelah kamu membayarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Bagikan cerita ini kepada teman-teman kalian jika mereka suka kisah horor mistis. Sampai jumpa di video berikutnya.